Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa XAU USD hari ini tanggal 28 September 2022 hari Rabu. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal XAU USD per hari ini tanggal 28 September 2022. Langsung aja kita lihat analisa kita kemarin, yang dimana saya kasih tahu teman-teman itu semua, jika teman-teman ingin sell, bisa di sekitar area ini, ya, dari 1656 sampai di 1642. Dan kemarin itu tepat aja, harga itu, kalau dilihat di M15 ya, harga ini sempat masuk ke area ini, ke 1642, dan kemudian drop, ya. Ini juga kelihatan di M15 di sini ada bearish engulfing juga. Jadi siapa di sini yang kemarin sempat open sell di area ini, ya, sempat kena sell di area ini atau enggak yang sempat ambil posisi sell ketika dia retrace ke atas seperti yang sudah saya katakan kemarin. Dan kemarin itu teman-teman, jika ada yang sell kemarin sebenarnya sekarang sudah floating profit, ya. Sudah floating profit lumayan. Jadi pergerakan kemarin ternyata tidak begitu signifikan juga, karena kalau kita lihat kemarin itu kan ada Jerome Powell speak, lalu ada beberapa seperti core durable goods order dan sebagainya. Dari sini ya, ada di consumer confidence, ada new home sales, walaupun di sini hasilnya bagus, tapi tidak membuat harga dari XAUUSD langsung drop, ya. Bahkan pada saat The Fed ngomong itu juga Jerome Powell itu ngomong tidak begitu banyak signifikan membuat pergerakan. Lalu di sini juga ada core durable goods order dan durable goods juga. Di sini walaupun hasilnya kurang begitu memuaskan, tetapi tidak membuat juga XAUUSD itu retrace ke atas seperti itu. Ya, jadi kalau hari ini kita ada news di USD itu cuma di pending home sales, lalu ada Jerome Powell speak juga masih. Tapi rasanya per hari ini tidak akan begitu ada pergerakan lagi seperti kemarin ya. Saya rasa sih seperti itu. Jadi kemarin itu pergerakannya masih sekitar segini-segini aja, berarti untuk di XAUUSD per hari ini kita masih open sell ya. Jadi yang kemarin open sell boleh take profit sekarang atau pasang stop loss di break even point atau enggak set BEP atau boleh set stop loss plus ya. Boleh seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, karena kemarin ya candle itu ditutup dengan candle hijau ya, seperti candle hammer di sini. Inverted hammer atau hammer di sini ya candlenya ini, saya lupa nama candle ini, saya lupa nih yang ekornya ke atas tapi bodinya di bawah di sini, saya lupa inverted hammer atau hammer ini, saya lupa pokoknya. Jadi karena ditutup hijau, jadi saya rasa pergerakan dari XAUUSD akan masih tetap sama, masih segitu-segitu aja ya. Antara range ini 1623 sampai di 1614 sampai di 1642 di 1648 juga. Jadi range dari XAUUSD masih segini-segini aja. Dia tidak bergerak naik, tidak bergerak turun ya. Jadi kalau teman-teman ingin posisi buy, sekali lagi saya sih tidak menyarankan teman-teman untuk open posisi buy karena ya sekali lagi kita masih open sell untuk saat ini. Kalau saya lihat apakah di sini ada garis trendline ya, karena ini kan sekarang pasarnya bergerak sideways nih. Apakah sideways-nya ini kita bisa tarik garis trendline? Coba ya. Sekarang coba tarik garis trendline. Benar sih trendline dari sini ke sini ya. Ya, ini bisa dijadikan patokan trendline-nya. Dan kalau lihat kita tarik garis trendline ya. Jika kita tarik garis trendline misalnya seperti ini, di sini ada seperti channel turun ya, yang dimana dia membuat kenaikan ya, lalu dia buat naik lagi tapi itu turun, itu dia buat lagi. Apakah sekarang dia bisa turun sebelum dia naik lagi, itu kita tidak tahu ya.
Ini channel ini ya, ini channel ini hanya sebagai patokan aja ya. Nih, channel ini hanya sebagai patokan aja bahwa harga sekarang masih bergerak turun. Oleh karena itu, ini tidak serta-merta menjadi fix harga akan bergerak ketika dia kena channel ini, kemudian dia akan turun sampai sini, itu tidak serta-merta seperti itu ya. Karena sekali lagi, market kondisinya sekarang sideways setelah dibabak belurkan oleh berita dari hari Kamis minggu lalu. Nah, dari hari Kamis minggu lalu sampai dari Jumat, lalu berdampak juga di hari Senin, itu luar biasa dampaknya, sehingga harga dari XAUUSD sekarang mulai pelan pergerakannya, ya tidak kencang lagi kayak kemarin, langsung drop, habis itu mentalin naik lagi seperti itu. Harga sekarang mulai relax, ya bisa dibilang bahasnya relax, lebih santai, tapi walaupun santai ini tetap diperhatikan level-levelnya ya. Di sini saya pakai garis trendline yang di atas dan di bawah ini hanya sebagai patokan aja, bahwa pergerakan kemungkinan bisa bergerak seperti ini, ataupun bisa cenderung seperti ini. Sekalipun dia turun sampai sini, ya, sekalipun dia turun sampai sini, kemungkinan dia akan bisa naik dan nge-break trendline, seperti itu. Jika dia nge-break trendline, tidak serta-merta juga ketika dia nge-break, harga langsung terbang, ya, tidak serta-merta seperti itu juga. Ingat, di sini masih ada garis resisten, jadi ketika dia naik sampai sini, takutnya dia malah turun balik lagi ke area ini, dan ujung-ujungnya dia malah membuat area sideways seperti ini. Nah, karena kalau saya lihat sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan juga di fundamental mingguan, itu di minggu ini tidak begitu ada banyak berita, sehingga faktor dia bergerak ini pure karena analisa teknikal ya. Karena analisa teknikal, jadi kalau teman-teman ingin nge-buy di area ini ya, di area 1623 sampai di 1614, kalau nekat ya, karena sekarang posisinya menjelang masuk ke area ini, jika teman-teman nekat nge-buy ya, setidaknya nge-buy di 1620 deh ya. 1620, 1618 itu worth it. Karena mengapa? Karena stop loss kita itu cukup di 1610 atau enggak di 1611. Ya, 1610 atau enggak di 1611 itu stop lossnya. Tapi jangan open di harga 1621 atau enggak di 1622, itu jangan ya. Itu menurut saya tidak worth it. Jadi kalau dia biarkan turun, jika dia turun memang bisa sampai di 1618 dan kemudian ada engulfing seperti ini di 1 jam ya, atau enggak ada rejection panjang, itu teman-teman baru boleh open posisi buy jika ada yang nekat open buy ya. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di 1611 atau enggak di 1610. Dengan take profit di mana? Take profit bisa sampai di 1635 ya, maksimal di 1640 ya. TP, kalau teman-teman bicara TP1, 1625 itu bisa menjadi TP1 teman-teman, lalu TP selanjutnya adalah di 1630, 1635, selanjutnya di 1640. Jika ada yang ingin nge-buy seperti ini, tapi ingat ya, teman-teman nge-buy ini melawan tren ya. Jadi jika teman-teman kena stop loss di sini, jangan paksa untuk open buy lagi sekali, supaya jangan. Karena seperti yang sudah saya sampaikan kemarin juga, ketika dia nge-break 1614, itu kecenderungan harga akan bisa turun sampai ke Fibonacci 1618 di harga 1600. Saya rasa seperti itu. Ya. Jadi ketika dia nge-break 1614, berarti kan stop loss yang teman-teman buy ini kena. Berarti teman-teman bisa switch open posisi sell jika masih ingin trading. Ya, stop lossnya di 1625, take profit di 1600. 1602 atau enggak di 1600 pas juga boleh, seperti itu. Ya. Kalau yang ingin sell di atas bagaimana? Sell di atas pun juga boleh ya. Sebenarnya sell yang bagus itu adalah sell di atas dan sell ketika breakout. Jadi ketika harga turun ini ya udah biarin aja harga ini turun. Jika dia mantul, malahan dia mantul sampai sini, di sini baru teman-teman open posisi sell. Ya. Tapi ingat, di sini saya kasih garis trendline hanya sebagai jalur aja ya, karena di sini hanya sebagai jalur aja, apakah harga akan bisa pure bergerak naik atau tidak. Nah,
Jika dia ngebreak trendline tapi dia tertahan di area resisten seperti ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, kecenderungan harga malah bergerak turun lagi akan membuat sideways. Seperti itu kecenderungannya. Tapi jika dia bergerak naik, ngebreak trendline ya, ngebreak trendline dan ngebreak 1648 sekaligus ya, dia naik sampai sini, ya, dia ngebreak trendline sampai sini. Berarti kan belum kena di sini. Misal habis itu dia turun, habis itu dia ngebreak nih 1648 di break. Ketika dia retest lagi di 1648, kemungkinan di sini baru harga bisa ngebreak di 1656. Nah, ketika sudah ngebreak di area 1656, teman-teman baru boleh berpikiran untuk ambil posisi buy di sini. Di sini baru boleh nge-buy, seperti itu. Jadi, kita tunggu aja harga itu bergerak bagaimana. Jadi jangan sampai gegabah open posisinya seperti itu ya. Jadi kalau saya sarankan kalau mau sell bisa di sini, sekali lagi nge-sell bisa di sini, kalau mau nge-buy bisa di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi sekian aja teman-teman untuk analisa XAUUSD per hari ini tanggal 28 September 2022. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal minggu depan. Bye-bye.